A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Aku mau bertanya sesuatu, dan sesuatu inilah yang selalu menggangguku setiap hari dan malamnya. Karena itu juga aku pulang. Kata Aan pelan tak berani menatap wajah ayahnya. Ayahnya menghela nafas panjang, lalu mengarahkan pandangan ke depan. Raut wajahnya berubah, seakan tahu apa yang akan ditanyakan oleh anaknya. "Apa itu, An? Ceritakan saja," ujar ayahnya kemudian. "Entah kenapa, setiap malam semenjak usiaku menginjak 17 tahun, aku selalu bermimpi tentang sebuah rumah kecil di dekat sungai yang dihuni oleh 2 orang. Satu orang perempuan muda dan seorang nenek-nenek. Mereka mengajakku masuk ke dalam rumah dan mengajakku untuk makan. Dan sebelum sempat aku memakan makanan itu, pasti aku sudah keburu bangun," cerita Aan. "Dan setiap aku sendirian, pasti ada suara-suara anak yang membisikkan tentang sebuah nama yang menurutku adalah nama tempat, Panyungkat Suli. Kata bisikan itu," lanjut Aan. Ayahnya Aan menarik nafas panjang. Wajahnya memucat setelah mendengar cerita Aan. "Apa orang dalam mimpimu itu memakai pakaian serba hitam?" tanya ayahnya Aan dengan suara bergetar. Aan dengan cepat mengangguk. "Ya, nenek dan gadis itu memakai pakaian serba hitam. Di setiap mimpiku, pakaian mereka berdua tetap sama," jawab Aan cepat. Wajah ayahnya Aan bertambah pucat. Nafasnya berat terdengar. Kau sudah dipanggil," gumam ayahnya. "Dipanggil? Apa maksudnya, Bah?" tanya Aan seraya mengurutkan keningnya, tanda tak mengerti dengan apa yang dikatakan ayahnya tadi. "Aan, sekarang usiamu sudah 17 tahun. Ayah harus menceritakan semuanya padamu," kata ayahnya Aan. "Kakekmu, ayahnya Abah, dulu punya adik bernama Atak, nama samarannya. Mereka berdua adalah saudara yang sangat akrab dan juga dikenal sangat baik oleh warga desa. Saat datukmu masih hidup, mereka pernah diserang ngayau saat sedang mencari kayu. Datuk dan kakekmu berhasil mengalahkan ngayau-ngayau itu. Karena berhasil dikalahkan oleh datuk dan kakekmu yang saat itu masih kecil, ngayau-ngayau itu akhirnya dendam. Namun mereka tidak berani lagi ke desa tempat datuk dan kakekmu tinggal. Dan pada suatu hari, datuk meninggal, dan pada saat ngayau-ngayau itu tahu bahwa datukmu sudah meninggal, saat itulah mereka kembali menyerang desa kita. Namun kabar ngayau akan datang menyerang sudah diketahui oleh kakek dan adiknya, kakek Atak. Mereka bersiap di Panyungkat Suli, menghadang para ngayau itu berbekal kaji taguh atau kekebalan. Mereka menumpas ngayau-ngayau itu sebelum sampai ke desa, cerita ayahnya Aan. "Lalu," tanya Aan, 80 orang ngayau berhasil mereka kalahkan. Namun di hari berikutnya, datanglah rombongan ngayau termasuk pemimpinnya. Kakekmu dan adiknya berusaha melawan. Namun, karena tenaga yang sudah hampir habis, mereka akhirnya kalah. Dan juga kaji kebal milik kakekmu dulu sudah berhasil ditembus oleh pemimpin ngayau itu. Di saat kakekmu yang sudah terluka cukup parah, adiknya terus berusaha melawan dan menyuruh kakekmu untuk pergi meninggalkannya sendirian melawan pemimpin ngayau. Awalnya, kakekmu tidak mau. Namun adiknya berkata,
Pikirkan anak istrimu, Kak. Jangan pikirkan aku. Cepat lari dari sini. Begitu kata-kata terakhir yang sempat kakekmu dengar dari mulut adiknya. Lanjut ayahnya Aan. Lalu dengan tenaga yang masih tersisa, kakekmu berusaha lari. Karena sudah tak kuat lari akhirnya, kakekmu bersembunyi di balik tumbuhan suli hutan, hanya berjarak beberapa meter dari tempat adiknya. Dan saat itulah kakekmu melihat adiknya kalah dalam bertarung dengan pemimpin ngayo itu. Dan dengan sekali tebasan putuslah batang leher adiknya tersebut. Kakekmu terus bersembunyi dan terus berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Namun keadaan itu rupanya dimanfaatkan oleh penunggu di sana. Mereka menjanjikan akan melindungi kakekmu asal anak yang dikandung nenekmu pada masa itu ditumbalkan saat sudah berusia ganjil. Kakekmu yang pada saat itu sudah tidak ada pilihan lain pun langsung mengiyakan permintaan makhluk itu. Dan saat itulah air di sana tiba-tiba pasang, sehingga jalan pintas tertutup tidak bisa dilalui para ngaya untuk pulang. Angin kencang seperti angin puting beliung menerbangkan pepohonan dan menggulung pemimpin ngayo itu di dalamnya. Dan saat angin sudah mereda, pemimpin ngayo itu ternyata sudah mati dengan kepala dan tubuh terpisah. Dan untuk janji itu, saat Abah sudah dilahirkan oleh nenekmu, kakekmu berhasil mengundur waktu untuk menumbalkan Abah. Dan dalam masa itu kakekmu terus berusaha mencari orang pintar dan sebagainya untuk memagari Abah. Kakekmu memang berhasil melindungi Abah dari makhluk-makhluk alam lain itu. Namun tidak dengan cucunya, yaitu kamu. Kata ayahnya, Aan bergetar. Aku? Tanya Aan kaget. Ayahnya Aan cuma mengangguk. Ada air bening menetes di pipinya. Maaf Mang, apa tidak ada cara lain untuk membatalkan perjanjian itu? Tanya Pandi yang ternyata sedari tadi berada di balik pintu, menguping. Yang memagari ayah dulu, orangnya sudah meninggal. Abah kira perjanjian itu sudah tidak berlaku karena Abah berhasil hidup hingga saat ini. Namun ternyata tidak, ucap ayahnya Aan. Aku tidak mau mati di tangan makhluk-makhluk itu. Lebih baik aku bunuh diri saja, Bah, isak Aan. Tenang Aan, tenang. Kita akan memikirkan caranya bersama-sama. Kita bersahabat, aku akan terus menemanimu menghadapi masalah ini, ujar Pandi ikut menitikkan air matanya. Aku rasa sudah terlambat, Pan. Mereka selalu datang padaku. Bisikan itu, aku sudah tidak sanggup lagi, kata Aan putus asa. Kita akan hadapi bersama, ujar Pandi seraya merangkul bahu sahabatnya itu. Besok Abah akan ke desa M untuk menemui teman Abah. Siapa tahu dia bisa membantu kita, kata ayahnya. Kalian berdua tidur saja. Istirahatkan dulu badan kalian, suruh ayahnya Aan. Pagi-pagi sekali sebelum Aan dan Pandi bangun, ayahnya sudah berangkat ke desa M yang merupakan desa kami menggunakan cis. Singkat cerita, sampailah ayahnya Aan di lanting kami. Assalamualaikum, dengan logat Dayak. Waalaikumsalam, jawab seseorang seraya keluar. Abahnya Sidahnya ada? Tanya ayahnya Aan pada ibuku. Baru berangkat mengambil air bersih untuk minum di situ, jawab ibuku. Waduh, kira-kira masih lama atau tidak? Tanya ayahnya Aan lagi. Paling cuma sebentar, soalnya tadi berangkatnya cuma bawa 3 galon kosong, jawab ibuku. Kalau memang ada perlu, lebih baik ditunggu saja dulu, lanjut ibuku lagi. Ibuku masuk, lalu beberapa saat kemudian keluar lagi sambil membawa segelas kopi dan sepiring kecil lampu. Diminum dulu, kata ibuku. Suara mesin cis ayahku yang lumayan nyaring terdengar dari jauh. Nah, itu abahnya Sida sudah pulang, ujar ibuku menunjuk ke arah ulu. Baru datang ya, tanya ayahku seraya mengikat tali cis di panggar landing. Tadi aku kesini untuk meminta pendapat padamu sah, ucapnya ayah Aan. Oh ya, tentang apa itu? Tanya ayahku seraya melepaskan topi dari kepalanya lalu duduk di sebelah ayahnya Aan. Sebelum bercerita, ayahnya Aan menarik nafas terlebih dulu.
Ada keresahan di wajahnya. Sebenarnya ayahku ini lebih tua dari ayahnya Aan. Tapi karena mereka sudah akrab, jadi cuma manggil nama aja. Ayahnya Aan pun menceritakan dari awal tentang apa yang terjadi pada keluarganya. Hingga tentang mimpi dan bisikan-bisikan gaib pada putranya, Anshor, atau yang sering dipanggil Aan. Ayahku menarik nafas panjang setelah mendengar cerita dari ayahnya Aan. Dan sekarang, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga tidak ingin kehilangan anakku. Isak ayahnya Aan. Aku berharap kau mau membantu kami, lanjut ayahnya Aan menatap ayahku penuh harap. Aku bukanlah orang yang hebat dan pintar dalam hal seperti itu, tapi aku akan mencoba membantumu, ucap ayahku pelan. Aku yakin kau bisa karena setauku orang-orang yang berobat denganmu selalu sembuh, ujar ayahnya Aan. Insya Allah, semoga saja aku bisa, ucap ayahku. An, teman Abah bersedia membantu kita, kata ayahnya Aan saat mereka semua berada di ruang makan. Lalu Mang, apa kata teman Amang itu? Tanya Pandi sambil menyuap nasi ke mulutnya. Besok, jika dia sanggup melawan iblis itu, dia akan ke sini, ke rumah kita, kata ayahnya Aan. Bagaimana jika dia tidak datang? Tanya Aan. Dia pasti datang, jawab ayahnya Aan. Selesai makan, Aan dan Pandi duduk-duduk di serambi rumah, ditemani setoples kerupuk dan sepiring kue gagatas. Aan tertunduk lesu sambil melihat garis tangannya yang dipercaya sebagai pertanda umur. Tenang saja Aan, aku yakin kau selamat, kata Pandi. Bagaimana jika tidak? Aku akan mati, ujar Aan. Dan kalaupun kau tidak berhasil selamat, aku juga akan meminta iblis-iblis itu untuk membawaku serta bersamamu, kata Pandi. Kau sahabatku Aan, walaupun kadang-kadang kita saling ejek, bertengkar, tapi aku menyayangimu seperti saudara kandungku sendiri, lanjut Pandi. Bersamamu dan keluargamu aku menemukan sesuatu yang berharga yang tidak pernah aku temukan di keluargaku. Aku tidak akan membiarkan ini semua lenyap, hilang cuma gara-gara perjanjian konyol masa lalu. Kau akan tetap hidup bersama keluargamu, walaupun aku harus mengorbankan diriku untukmu, bisik Pandi. Pandi, ujar Aan terharu dengan ucapan sahabatnya itu. Sementara di rumah ayahku sedang duduk bersila di dalam sebuah kamar. Di depannya sudah ada kemenyan dan korek api. Ayahku memanggil macan putih sahabatnya. Ada yang ingat macan putih sahabatnya Mang Yansah? Kalau ada yang ingat, komen ya. Tidak lama setelah kemenyan itu dibakar, ada tangan menyentuh bau ayahku dari belakang. Ada apa Yansah? Tanya nenek tua berjubah putih itu. Ayahku menceritakan apa yang diceritakan oleh temannya tadi siang. Dia meminta tolong. Aku tidak bisa menolaknya. Aku dapat merasakan kesedihan itu, Wi. Kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi itu sangat menyakitkan, kata ayahku. Tapi di sana bukan wilayah kami. Aku bahkan belum pernah ke sana. Mendengar dari ceritamu itu, tentulah makhluk-makhluk di sana lebih kuat daripada aku, ucap Niwi. Tapi aku mohon Wi, tolonglah anak itu. Sebagai orang tua kau pun pernah merasakan kehilangan anak bukan? Ujar ayahku. Nenek tua itu menunduk. Tunggulah sebentar, akan kubicarakan pada Dehen. Semoga dia mau menolong, kata Niwi sebelum menghilang. Terima kasih, ucap ayahku. Ayahku duduk menunggu Niwi. Namun beberapa jam telah berlalu, Niwi belum juga datang. Sementara di alam lain, Niwi sedang memohon pada Panglima Dehen. Panglima ajalah ya sebutannya. Kumohon, bantulah Yansah sekali ini saja, kata Niwi penuh harap. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Wi. Panyung Katsuli itu dihuni oleh mereka yang sangat kuat, bukan tandingan kita. Kau juga jangan ke sana, bisa membahayakan dirimu sendiri. Janji adalah janji, tidak bisa untuk diingkari. Apalagi perjanjian dengan mereka, makhluk jin, ucap Panglima Dehen lembut, berusaha menjelaskan pada Niwi. Kau ikut ataupun tidak, aku tidak akan memaksa. Yang pasti aku akan membawa kawananku untuk pergi ke sana, membantu Yansah, ujar Niwi sebelum beranjak pergi. Wi, panggil Panglima Dehen.
Yansa bangun. Panggil Niwi. Maaf Wi, aku ketiduran, ucap ayahku sambil mengusap matanya. Tidak apa-apa Yansa, kau jumpai Juking Murai, mintalah bantuan. Sementara aku menemui Birawaja, ujar Niwi. Wi, bagaimana dengan Panglima Dehen? Tanya ayahku. Nanti dia pasti menyusul kita, kau tenang saja. Aku tahu siapa Dehen, jawab Niwi seraya tersenyum. Aku berangkat ke Bondang dulu, dan kau cepatlah jumpai Juking Murai, kata Niwi. Sesaat berkata seperti itu, Niwi menghilang. Dan ayahku bergegas keluar kamar, lalu keluar rumah menuju sungai. Sesampainya di Lanting, ayahku segera melepaskan tali sampan lalu berdayung ke arah hulu. Singkatnya, setelah sampai di Juking, ayahku memanggil Datu Juking Murai. Ada apa Yansa? Tanya Datu Juking Murai seraya naik ke daratan. Ayahku lalu menceritakan maksud dan tujuannya menemui Datuk Juking Murai. Andai Pohang masih ada, dia pasti mau membantu, gumam Datuk Juking Murai. Tapi baiklah, aku dan panglimaku akan menemuimu besok, lanjut Datuk Juking Murai. Terima kasih, tapi terlebih dahulu aku harus ke rumah temanku itu, ucap ayahku. Ya, jika sudah siap berangkat, panggil saja aku, kata Datuk Juking Murai lalu masuk ke dalam air lagi. Terima kasih, ucap ayahku. Jam 4 subuh, ayahku sudah bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Aan. Suara nyaring mesin cis yang sudah dilepaskan knalpot oleh ayahku membelah kesunyian. Sepanjang perjalanan, sesekali ayahku melihat beberapa makhluk yang berdiri di pinggir sungai. Namun bagi ayahku pemandangan seperti itu sudah biasa. Ayahku terus menaikkan gas mesin cisnya. Singkat cerita, ayahku akhirnya sampai di Lanting Jamban. Di situ ada cis kecil milik ayahnya Aan. Setelah mengikatkan tali cisnya, ayahku lalu naik ke atas menuju rumah keluarga Aan. Assalamualaikum, ucap ayahku. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam seraya membukakan pintu untuk ayahku. Silakan masuk Mang, ujar Pandi tersenyum. Ayahku pun masuk ke dalam rumah setelah bersalaman dengan Pandi. Alhamdulillah, kau datang Yansa, ujar ayahnya Aan seraya menyalami ayahku. Sesaat mereka mengobrol dan dari langgar atau surau sudah terdengar adzan subuh. Mereka pun mengambil wudhu dan sholat berjamaah di rumah Aan. Setelah selesai sholat subuh, mereka pun bersiap-siap berangkat. Kalau ada teman-teman yang biasa jamaah sholat subuh di masjid, kamu luar biasa. Oke, lanjut. Kalian sarapan dulu, Uma sudah menyiapkan makanan di dapur, ujar ibunya Aan. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, ayahnya Aan, ayahku, Pandi dan Aan pun berangkat. Mereka menggunakan 2 buah cis, ayahku dan Pandi, sementara Aan bersama ayahnya. Semoga semuanya akan baik-baik saja ya Bah, ujar Aan lesu. Kita berdoa saja nak, kata ayahnya Aan. Perjalanan ke Panyungkat Suli pun dimulai. Sepanjang perjalanan ayahku terus berdoa, semoga tidak akan terjadi apa-apa pada sahabat-sahabat ayahku, dan juga semoga bisa diselesaikan tanpa harus tanding ilmu. Tidak terasa, mereka sudah melewati Lanting keluarga kami. Terlihat ibuku sedang mencuci pakaian di sana. Kita mampir di sini sebentar ya, ada yang ingin aku cari, ujar ayahku saat mereka tiba di Juking. Kalian tunggu sebentar di sini ya, lanjut ayahku lalu menancapkan dayung ke tanah dan mengikatkan tali cis ke dayung itu. Ayahku berjalan ke sebelah kiri Juking untuk memanggil Datu Juking Murai. Di sana sudah ada Niwi dan Datu Birawaja. Bagaimana Wi? Tanya ayahku. Semuanya sudah siap Yansa. Kita akan segera berangkat hari ini. Karena menurut Birawaja, kalau terlambat, jiwa anak itu akan diambil langsung oleh penunggu Panyungkat Suli, kata Niwi. Datu Birawaja mengangguk mengiyakan. Kalian berangkat saja terlebih dulu. Nanti kami akan menyusulmu. Aku dan Birawaja masih menunggu Murai, ujar Niwi lagi. Ayahku mengangguk, lalu berjalan meninggalkan Niwi dan Batu Birawaja. Singkat ceritanya,
Setengah hari telah berlalu. Mereka sudah hampir sampai. Setelah kiam itu, kita akan sampai di Panyungkat Suli, ujar ayahku sembari melangsamkan cisnya, memelankannya. Mang, tadi aku melihat seorang pemuda sebaya denganku di atas batu itu, ujar Aan sambil menunjuk batu di tengah sungai. Tidak ada apa-apa di sanaan, teriak ayahku. Ayahku mulai mempersiapkan diri dan cisnya untuk melalui kiam itu. Ayahku lalu menaikkan gas mesin cisnya dan menyuruh Pandi untuk berpegangan. Brak! Baling-baling cis ayahku terkena batu yang membuatnya harus memasang baling-baling baru dulu. Jadi kiam itu kayak arus yang kayak air terjun tapi kecil gitu. Nanti fotonya ada tuh, lihat ya fotonya ya. Kayak buat arum jeram gitu. Jadi ini cis itu lawan arus. Oke, kita lanjut. Namun belum sempat ayahku turun dari cis, tiba-tiba cisnya sudah jalan dan dengan mudahnya melewati kiam itu. Pandi ternganga menyadari hal itu. Hebat Mang, hebat, Amang memang sakti, ujar Pandi seraya mengacungkan jempolnya. Ayahku berusaha menahan tawa setelah mendengar ucapan Pandi yang memujinya seolah-olah kesaktian ayahku lah yang membuat cis itu tetap melaju walau baling-balingnya sudah hilang. Namun, dia dibuat ketakutan saat sudah berada di taluk di hulu Kiham. Karena ada benda hitam besar berijing atau seperti ekor buaya menghempas tepat di samping cis. Astagfirullahaladzim, teriak Pandi ketakutan. Apa itu Mang? Buaya kah? Atau itu kajinya Amang? Tanya Pandi ketakutan. Bukan. Mungkin itu cuma batang kayu yang menyembul dari air, jawab ayahku seraya mengambil baling-baling yang baru di kotak peralatan ayahku. Sementara Aan dan ayahnya baru sampai di taluk tempat ayahku dan Pandi mengganti baling-baling. Di hulu sana, Panyungkat Suli, ujar ayahku. Dari mana kau tahu, Sah? Tanya ayahnya Aan. Aku hanya mengira-ngira, karena kalau dilihat dari sini yang banyak tumbuhan suli itu di sana, jawab ayahku tersenyum. Aku semakin deg-degan, Bah, kata Aan. Tenang saja, Aan. Aku yakin Amang ini pasti bisa membantumu, sahut Pandi. Saat baling-baling sudah dipasang, ayahku pun segera menghidupkan mesin cisnya. Sesaat kemudian, mereka pun mencari tempat singgah yang dekat pohon untuk agar bisa mengikatkan tali cis ke pohon dengan aman. Saat ayahku menginjakan kaki di tanah itu, terasa hawanya beda. Jangan kosongkan pikiran kalian ya, ujar ayahku. Ketiganya mengangguk. Beberapa meter setelah masuk ke wilayah Panyungkat Suli, tiba-tiba Pandi mengerang-mengerang. Ada apa, Pandi? Tanyaan. Harum darahmu membuatku semakin lapar, ujar Pandi, namun suaranya agak lain. Macan-macan putih dan buaya-buaya yang kau bawa ini juga akan aku jadikan sebagai budak-budak baruku, termasuk kalian manusia, ujar Pandi lagi sambil menunjuk ke arah ayahku dan ayahnya, Aan, bergantian. Di penglihatan ayahku, di samping ayahku ada Datuk Birawaja dan tak jauh dari Datuk Birawaja ada Niwi CS tentunya. Sementara di dekat Pandi ada Datuk Juking Murai dan Panglima Datuk Kayum. Wajah Datuk Juking Murai merah padam mendengar penghinaan dari makhluk yang merasuki Pandi itu. Jauhkan Aan dari makhluk itu, perintah Niwi pada ayahku. Dengan cepat ayahku menarik tangan Aan untuk tidak mendekati Pandi. Kemarilah Ansor, kemarilah. Bukankah sebagai orang yang baik kau harus membayar hutang keluargamu, terutama datukmu, ujar Pandi seraya berjalan ke arah Aan dengan kaki yang diseret-seret. Jika memang kau hebat, keluarlah dari tubuh itu, hadapi kami, tantang Datuk Birawaja. Biar aku yang memaksanya keluar, ujar Datuk Juking Murai marah. Jangan, biar Ensa saja. Kalau kalian berdua yang mengeluarkannya, apalagi kamu Murai, kasihan anak itu, ujar Niwi. Setelah mendengar itu, ayahku lalu mendekati Pandi membacakan ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesaat kemudian Pandi mengerang dan ambruk jatuh ke tanah. Seiring dengan jatuhnya, Pandi
Tiba-tiba ayahku dan Aan berpindah alam utuh dengan raga kasar mereka. "Kita di mana, Mang?" tanya Aan panik saat melihat ke sekelilingnya yang berkabut. "Sepertinya kita sudah masuk ke dalam dunia gaib," jawab ayahku. "Jangan sampai terpisah," lanjut ayahku lagi. "Yansa," panggil seseorang. "Alhamdulillah, syukurlah kau ada di sini, Wi," ucap ayahku saat melihat sosok nenek tua berjubah putih itu melambai ke arahnya. "Siapa nenek itu, Mang?" tanya Aan. "Dia sahabatku. Dia yang akan membantu kita untuk melawan iblis-iblis itu," jawab ayahku. "Aku takut, Mang. Tapi di mana ayahku dan Pandi?" tanya Aan bertambah panik. "Tenang, mereka ada di tempat tadi. Mereka tidak bisa masuk ke alam gaib. Panglima Kayung ada bersama mereka," ujar nenek berjubah putih itu seraya berjalan ke arah ayahku dan Aan. "Aku ingin pulang," isak Aan. "Kita selesaikan dulu masalahnya. Lebih baik sekarang kita pergi. Dia sudah menunggu kita," ujar Niwi. Ayahku dan Aan mengikuti nenek tua itu. Mereka berjalan, menembus kabut, dan beberapa saat berjalan, tibalah mereka di sebuah rumah, persis seperti di dalam mimpi Aan. Di depan rumah itu ada sosok nenek tua berpakaian serba hitam dan seorang gadis cantik berwajah pucat menatap dingin ke arah mereka. "Terima kasih. Kalian sudah mengantarkan tumbal yang sudah kutunggu-tunggu selama ini," ujar nenek tua berpakaian serba hitam tersebut. "Kami kesini bukan untuk mengantarkan anak ini, tapi kemari untuk membatalkan perjanjian itu," jawab Niwi menatap tajam ke arahnya. "Perjanjian antara aku dan kakek anak ini tidak bisa dibatalkan. Seharusnya mereka malu karena sudah mengingkari janji mereka saat kelahiran ayah dari anak ini. Ketahuilah macan putih, aku sudah menunggu lama saat ini, jadi jangan menghalangiku," ujar nenek tua serba hitam tersebut seraya membalas tatapan tajam Niwi. Sesaat setelah saling menatap, tiba-tiba Niwi terbatuk, dari matanya keluar darah. "Wi, kau tidak apa-apa, Wi?" tanya ayahku cemas seraya menyentuh lengan nenek tua berjubah putih itu. Tidak, jawab Niwi. "Pergilah, kau bukan tandinganku," ujar nenek tua berpakaian hitam tersebut. "Aku tidak akan pergi," ujar Niwi sebelum mengeluarkan suara aneh untuk memanggil teman-temannya. "Kau yakin ingin melawanku?" tanya nenek berpakaian hitam itu tertawa sinis saat melihat 6 wanita cantik kawanan Niwi datang. "Hadapi mereka, cucuku," perintah nenek berpakaian hitam itu pada gadis yang berdiri di sampingnya itu. Gadis yang berpakaian serba hitam itu pun mengikuti perintah nenek tersebut untuk menyerang Niwi dan teman-temannya. Keenam teman Niwi berkelahi adu kesaktian dengan si gadis berpakaian hitam itu. Setelah beberapa saat bertarung, akhirnya teman-teman berhasil dikalahkan oleh gadis itu. "Sudah kukatakan, kalian itu bukan tandinganku," ujar nenek tua yang berpakaian serba hitam itu sambil memegang kepala manusia yang masih meneteskan darah segar. Nenek itu terlihat lahap menyeruput isi kepala tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aan dan ayahku dibuat mual karenanya. Dari arah belakang ayahku dan Aan ada rombongan macan hitam dan seekor harimau putih. Itu adalah rombongan Panglima Dehen dan Datuk Birawaja. Niwi tersenyum melihat mereka. "Apalagi ini?" tanya nenek tua berpakaian serba hitam itu seraya membuang kepala yang dipegangnya. Macan hitam yang merupakan jelmaan Panglima Dehen itu berjalan mendekat ke arah si nenek berpakaian hitam. "Kami kemari untuk memintamu untuk berhenti mengusik atau mengganggu kehidupan anak ini," ujar Panglima Dehen. Seiring selesainya berbicara, Panglima Dehen berubah dari wujud binatangnya ke wujud manusianya. Tampoh, ujar nenek berpakaian hitam itu setelah melihat senjata yang dipegang oleh Panglima Dehen. "Oh, ini milik Raja Tampoh, penguasa kerajaan macan hitam di hilir," ujar Panglima Dehen seraya memperlihatkan senjata itu. "Aku sebenarnya kesini tidak untuk berkelahi denganmu, tapi kau sudah menyakiti istriku.
Jadi tidak ada kata maaf untukmu, ujar Panglima Dehan seraya menyerang nenek tua itu. Serangan demi serangan Panglima Dehan mampu dihindari oleh si nenek. Cerak! Suara senjata di tangan Panglima Dehan melukai lengan si nenek. Sesaat setelah terkena senjata itu, tiba-tiba tangan nenek berpakaian hitam tersebut terbakar. Ampun, ampun, ujar nenek berpakaian hitam itu. Aku berjanji tidak akan mengganggu anak keturunan si lagi. Aku berjanji, lanjut si nenek. Panglima Dehan menatap Niwi. Niwi mengangguk. Baiklah, ku pegang janjimu. Jika kau mengingkarinya, aku tidak akan segan-segan untuk memusnahkanmu, kata Panglima Dehan seraya menyimpan senjatanya. Namun saat senjata itu sudah dimasukkan Panglima Dehan, tiba-tiba gadis berwajah pucat itu langsung menyerang Panglima Dehan dari belakang. Semuanya terjadi begitu cepat. Dehan! Teriak mereka bersamaan. Panglima Dehan jatuh tersungkur. Punggungnya menghitam karena serangan itu. Bangsat! Teriak Panglima Dehan marah. Panglima Dehan berusaha bangun, namun punggungnya terlalu sakit akibat serangan gadis itu. Kau sembuhkan Dehan, Wi, biar aku yang menghadapi mereka, ujar Datu Birawajah. Panglima Dehan duduk bersila, berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, punggungnya yang menghitam itu berangsur-angsur pulih. Akan kubalas kalian, ujar Panglima Dehan seraya berdiri. Panglima Dehan berlari menyerang gadis yang tadi menyerangnya. Tak butuh waktu lama untuk mengalahkan gadis itu. Cak 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 cak. Kedua tangan gadis berwajah pucat itu terkena senjata Panglima Dehan dan seperti nenek berpakaian hitam tadi, tangan gadis itu terbakar. Jangan pernah berani mempermainkan aku, ujar Panglima Dehan menatap tajam ke arah gadis berwajah pucat dan neneknya itu. Masih untung kalian tidak kulenyapkan, bentak Panglima Dehan. Kau panggil seluruh pengikut kalian pun aku tidak takut. Ampun, tolong ampuni cucuku ini. Aku sungguh tidak menyangka dia berani menyerangmu, ucap nenek berpakaian hitam itu. Panglima Dehan kembali menatap Niwi. Niwi berjalan ke arah Panglima Dehan. Bagaimana menurutmu? Apa pantas mereka ini dimaafkan? Tanya Panglima Dehan lembut. Tidak ada salahnya kita memaafkan mereka. Lagi pula mereka itu sama seperti kita, bangsa jin, kata Niwi. Kau dengar kata istriku, kalian dimaafkan, tapi kalian harus bersumpah untuk tidak mengganggu manusia lagi, ujar Panglima Dehan. Kami bersumpah tidak akan mengganggu lagi, ujar nenek berpakaian hitam itu seraya menunduk hormat pada Panglima Dehan. Birawajah, kau kembalikan Yansa dan anak itu ke alam mereka, ujar Panglima Dehan menyuruh Datu Birawajah. Datu Birawajah mengangguk lalu berjalan mendahului ayahku dan Aan. Sesaat setelah melewati kabut itu, Aan dan ayahku melihat Pandi dan ayahnya sedang duduk di pinggir sungai sambil menangis. Allahu Akbar, Alhamdulillah, anakku selamat, ucap ayahnya Aan. Aan, rahasiakan tentang apa yang telah kamu lihat tadi ya, bisik ayahku yang langsung ditanggapi anggukan oleh Aan. Aan memeluk ayahnya. Tangis haru menyelimuti mereka bertiga. Ayahku tersenyum melihat temannya dan dua pemuda itu saling berpelukan. Alhamdulillah. Setelah pulang dari Panjung Katsuli, Aan jatuh sakit hingga seminggu lamanya, kata ayahku. Kemungkinan karena Aan shock, kaget, dan takut melihat makhluk-makhluk yang belum pernah dilihat Aan sebelumnya. Dan setelah Aan sembuh, Pandi diangkat sebagai anak angkat oleh ayahnya Aan. Selesai. Makasih ya buat Om Ensung Burung dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Makasih ya buat teman-teman atas perhatiannya.